Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspita Prada dari kelas PGMUB semester 3. Perkenalkan, nama saya Anissa Gunawan dari Prodi PGMI semester 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Nurmawudo dari Prodi PGMI. Pengertian drama. Kata drama berasal dari bahasa Yunani draomai yang berarti berbuat, berlaku, dan bertindak. Jadi, drama bisa berarti perbuatan atau tindakan. Drama adalah salah satu lakon seni yang bercerita lewat percakapan dan action tokoh-tokohnya. Novel, cerpen, dan balada masing-masing menceritakan kisah yang melibatkan tokoh-tokoh lewat kombinasi antara dialog dan narasi. Untuk selanjutnya yaitu unsur-unsur drama. Yang pertama yaitu tema. Tema merupakan gagasan pokok atau ide yang mendasari pembuatan sebuah drama. Tema dalam drama dikembangkan melalui alur, tokoh-tokoh, dan perwatakan yang memungkinkan adanya konflik dan ditulis dalam bentuk dialog. Yang kedua yaitu alur. Adalah jalan cerita yang dimulai dengan pemaparan seperti perkenalan awalan tokoh, adanya masalah konflik, komplikasi, dan klimaks. Yang ketiga yaitu tokoh, adalah individu seseorang yang menjadi pelaku dalam cerita. Pelaku cerita atau pemain dalam drama disebut dengan aktor. Apabila pria disebut aktor, apabila wanita disebut dengan aktris. Yang keempat yaitu setting atau latar. Bagian ini dalam drama menjelaskan waktu dan tempat kejadian ketika tokoh mengalami peristiwa tersebut. Yang kelima yaitu amanat. Amanat yaitu pesan atau nasihat yang disampaikan oleh pengarang melalui tokoh dan konflik dalam suatu cerita yang ditampilkan. Struktur drama. Yang pertama ada eksposis, yaitu pemaparan masalah utama atau konflik utama yang berkaitan dengan posisi diametral antara protagonis dan antagonis. Yang kedua ada raison action, yaitu menggambarkan pertentangan kepentingan antara tokoh. Hasil akhirnya protagonis tidak berhasil melemahkan antagonis. Yang ketiga ada complication, yaitu perumitan pertentangan dengan hadirnya konflik sekunder. Pertentangan meruncing dan meluas, melibatkan sekutu kedua kekuatan yang berseteru. Yang keempat ada klimaks, yaitu jatuhnya korban dari kubu protagonis, juga korban dari kubu antagonis. Yang terakhir, yang kelima resolusi, yaitu hadirnya tokoh penyelamat, bisa muncul dari kubu protagonis atau tokoh baru yang berfungsi sebagai penyatu kekuatan-kekuatan konflik, sehingga situasi yang kosmotik dapat tercipta kembali. Jenis-jenis permainan yang dapat diimplementasikan di Madrasah Ibtidaiyah. Yang pertama teka-teki silang. Permainan TTS ini mempunyai keluasan bagi siswa untuk mengekspresikan diri dalam kelompok yang dibentuk. TTS ini menjadikan siswa lebih aktif dan lebih mengajarkan untuk lebih kritis dalam berpikir. Yang kedua word square. Square merupakan pengembangan diri dari metode ceramah yang berorientasi kepada keaktifan siswa dalam pembelajaran. Yang ketiga scramble, hampir sama dengan word square tadi. Bedanya jawaban soal tidak dituliskan dalam kotak-kotak jawaban, tetapi jawaban sudah dituliskan. Namun dengan susunan yang acak, jadi siswa bertugas mengoreksi jawaban tersebut sehingga menjadi jawaban yang tepat dan benar. Yang keempat, berisik berantai. Permainan ini dilakukan dengan cara tiap siswa harus membisikkan suatu kata atau kalimat dalam cerita kepada pemain berikutnya. Yang kelima yaitu bertanya dan menerka. Pada permainan ini siswa dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok satu menjawab dan kelompok kedua sebagai penanya. Yang keenam meloncat bulatan kata. Buatlah bulatan-bulatan kata dari kertas karton sehingga para siswa nanti akan mendapatkan kertas dari temannya, kemudian akan menggabungkan kata yang didapat menjadi kalimat.
Selanjutnya yaitu 7 close wacana, mengisi wacana rumpang. Close wacana adalah uraian cerita rumpang yang ada di dalamnya terdapat bagian cerita yang sudah dihilangkan. Jadi tugas siswa adalah menuliskan kata-kata sesuai dengan cerita yang diberikan. Yang ke-8 yaitu membaca dan menulis isi gambar. Kajian ini cara termudah dalam membimbing anak dalam memahami suatu objek. Yang 9 yaitu menyusun kalimat dari kata akhir. Pada permainan ini anak diminta untuk berdiri sejajar. Selanjutnya guru mengawali dengan sebuah kalimat. Dari kalimat yang sudah diucapkan secara lisan akan ditemukan kata akhir. Kata akhir tersebut lalu digunakan oleh anak untuk berikutnya menjadi kata pertama untuk membuat kalimat baru. Yang ke-10 yaitu menebak benda misteri. Anak disuruh membawa benda terbungkus yang tidak boleh diketahui oleh kelompok lain. Mereka juga disuruh mendeskripsikan isi benda tersebut. Yang ke-11 yaitu memasangkan gambar dengan teks. Permainan ini pengarahan tentang deskripsi sebuah sikap atau perbuatan baik dan buruk. Jadi anak harus mencocokkan gambar dengan teks yang telah disampaikan. Yang ke-12 yaitu berbalas pantun. Siswa berbaris lingkar, guru berada di tengah lingkaran menyiapkan sebuah pantun dan sebuah bola yang akan dilempar kepada peserta sambil menyebutkan nama siswa. Permainan ini mengolah pemikiran siswa agar lebih cepat dan tanggap dalam merespon pantun yang diberikan. Yang ke-13 yaitu puzzle. Puzzle merupakan permainan melalui program potongan gambar, kata, situasi dan warna, di mana kita harus mencocokkan sesuai dengan gambar atau pola yang sesuai. Yang ke-14 yaitu games. Berbagai games seperti bermain kartu, gambar, benda alam, dan domino atau monopoli merupakan permainan yang mengajarkan siswa tentang strategi memecahkan masalah ketika bermain untuk memenangkan permainan tersebut. Yang ke-15 yaitu menebak nama. Menebak nama adalah kegiatan permainan yang mengajak siswa untuk menyimpulkan suatu hasil dari sebuah keterangan tertulis ataupun lisan. Yang ke-16 yaitu mencari jejak. Permainan ini sama dengan permainan menebak nama, bedanya terletak pada satu kalimat terakhir saat si pencerita melontarkan teka-tekinya. Yang ke-17 yaitu mewarnai atau menggambar sesuai teks. Permainan ini membimbing siswa untuk memahami warna-warna sekaligus memahami isi teks. Yang ke-18 yaitu fisik berantai. Yang ke-19 yaitu menjodohkan data. Yang ke-20 memasangkan gambar dengan teks. Yang ke-21 baris pujangga untuk melatih. Berikut yaitu langkah-langkah pembelajaran. 1. Guru menyampaikan materi kepada siswa. Yang kedua, setelah menyampaikan materi, guru menyiapkan kegiatan tanya jawab seputar materi yang telah disampaikan. Yang ketiga, selanjutnya guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok dengan cara berhitung. Sebagai contoh, berhitung dari 1 sampai 5. Kemudian, guru menjelaskan peraturannya. Tiap satu kelompok harus memiliki ketua kelompok. Yang kelima, tiap ketua kelompok diminta maju di depan untuk mengambil undian. Yang keenam, kelompok yang maju ke depan berdiri sejajar dengan jarak setengah lengan. Yang ketujuh, selanjutnya ketua kelompok tidak boleh memberitahu isi kalimat dari undian yang didapatkan kepada anggota kelompoknya. Metode permainan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pengertian permainan. Permainan merupakan suatu aktivitas untuk memperoleh suatu keterampilan tertentu dengan cara menggembirakan. Apabila keterampilan yang diperoleh dalam penilaian itu berupa keterampilan bahasa tertentu, permainan tersebut dinamakan permainan bahasa. Belajar dengan bermain adalah kegiatan terpadu antara belajar dan bermain yang diintegrasikan dalam sebuah materi pelajaran. Tindakan ini merupakan supaya menciptakan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dengan tujuan akhir mencapai pembelajaran yang sehat dan memperoleh mutu yang optimal.
Permainan bahasa mempunyai tujuan ganda, yaitu untuk memperoleh kegembiraan sebagai fungsi bermain dan untuk melatih keterampilan berbahasa tertentu sebagai materi pelajaran. Bila ada permainan menggembirakan tetapi tidak melatih keterampilan berbahasa, tidak dapat disebut permainan bahasa. Demikian juga sebaliknya. Bila permainan itu tidak menggembirakan, meskipun melatih keterampilan berbahasa tertentu, tidak dapat dikatakan permainan bahasa. Untuk dapat disebut permainan bahasa harus memenuhi kedua syarat, yaitu menggembirakan dan melatih keterampilan berbahasa. Prinsip-prinsip metode permainan di Madrasah Ibtidaiyah. Pembelajaran bahasa Indonesia dengan metode permainan akan menjadi efektif, bermakna, dan tetap menyenangkan apabila dalam pelaksanaannya berdasarkan pada prinsip-prinsip yang dikembangkan oleh beberapa pakar sebagai berikut. Yang pertama, permainan yang dikembangkan hendaknya permainan yang terkait langsung dengan konteks keseharian peserta didik. Yang kedua, permainan diterapkan untuk merangsang daya pikir, mengakses informasi, dan menciptakan makna-makna baru. Yang ketiga, permainan yang dikembangkan haruslah menyenangkan dan mengasyikkan bagi peserta didik. Yang keempat, permainan dilaksanakan dengan landasan kebebasan menjalin kerjasama dengan peserta didik lainnya. Yang kelima, permainan hendaklah menantang dan mengandung unsur kompetisi yang memungkinkan peserta didik semakin termotivasi menjalani proses tersebut. Yang keenam, penekanan permainan linguistik pada akuransi isinya. Sedangkan permainan komunikatif lebih menekankan pada kelancaran dan kesuksesan komunikasi. Yang ketujuh, permainan dapat dipergunakan untuk semua tingkatan dan berbagai keterampilan bahasa sekaligus. Langkah-langkah penyusunan pembelajaran permainan dengan memadukan 4 keterampilan bahasa. 1. Memahami kompetensi dasar dan menjabarkan dalam indikator. Yang kedua, menghubungkan topik pembelajaran yang akan disampaikan dengan model permainan yang cocok dengan 4 materi keterampilan tersebut. Yang ketiga, memilih teknik permainan yang sesuai dengan topik yang akan disampaikan. 4. Menyiapkan rancangan tertulis dengan memperhatikan pemilihan bahan ajar, rincian kegiatan, alokasi waktu, dan media yang akan digunakan. Yang kelima yaitu melaksanakan pembelajaran dengan teknik bermain secara efektif dan efisien. Langkah-langkah pembelajaran bermain. Terdapat 6 langkah dalam metode pembelajaran bermain. Yang pertama yaitu menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa. Yang kedua, menyajikan informasi. Dan yang ketiga, mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar. Yang keempat, membimbing kelompok belajar. Yang kelima, evaluasi. Dan keenam, memberikan penghargaan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.